Hai semuanya, di video kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Kali Adem Jogja yang merupakan spot terbaik buat melihat Gunung Merapi dari jarak dekat. Terus lanjut kulineran di Casario Riverside, resto yang berada di tepi sungai. Terus kita lanjut makan-makan di sebuah resto di Desa Wukirsari yang berada di tepi sawah. Jalan-jalan lagi nih kita. Ini kita perjalanan dari rumah aku di daerah Condong Catur, Jogja. Perjalanan kali ini bisa dibilang dadakan sih, nggak terencana sebelumnya. Awalnya aku cuma mau jalan-jalan sambil belanja aja. Terus tiba-tiba lihat Merapi itu dari kota Jogja bagian utara pas lagi bagus. Ya udah tanpa pikir panjang, langsung aja kita cus. Nah ini kita udah di jalan ke arah Kali Adem melewati ala-ala hutan bambu gitu loh. Ini bisa dibilang tuh mirip-mirip jalan di daerah Ubud, Bali. Ya udah anggap aja Jogja rasa Ubud ya. Dan ini Gunung Merapinya terlihat makin dekat makin megah. Untuk tiket retribusinya sangat terjangkau, cuma Rp8.000 aja. Terus ini kita juga papasan dengan para wisatawan lain yang naik jeep tour Merapi. Terus ini kita juga papasan dengan truk-truk penambang pasir. Jadi ini tuh aku lewat jalan Kali Adem Raya. Nah sekitar 2 km sebelum sampai lokasi, jalanannya tuh berbatu banget, berpasir, berdebu juga, pokoknya berasa off-road. Karena di dekat jalan ini itu ada area tambang pasir Merapi. Nah saranku mendingan kalau kalian kesini, kalian mending lewat yang jalan Bebeng aja. Jalannya tuh jauh lebih mulus dan tanpa hambatan. Kalau di Google Map, Jalan Bebeng itu ada di sisi sebelah barat Jalan Kali Adem Raya. Ulangnya aku lewat yang Jalan Bebeng itu, karena jalan itu lebih ramah wisatawan. Nah ini kita sudah sampai. Untuk tiket parkirnya Rp10.000 per mobil. Dan perjalanan ala-ala off-road tadi terbayarkan dengan pemandangan Merapi yang seindah ini. Oh ya, kalau kalian kesini, pastikan status Merapi dalam kondisi aman ya. Karena lokasi Kali Adem ini termasuk area yang rawan bencana. Karena lokasinya udah deket, cuma sekitar 4,9 km aja dari puncak Merapi. Gunung Merapi sendiri merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Nah tapi biasanya kalau status Merapi lagi naik nih, lagi nggak aman, kawasan wisata ini udah otomatis akan ditutup. Di sini tuh banyak warung-warung yang jual makanan maupun pernak-pernik untuk cindera mata. Dan surprisingly toiletnya bersih loh dan gak bau. Ini kita bisa juga naik gardu pandang dengan tambahan biaya Rp5.000 per orang. Terus ini dipinjemin bapaknya teropong, kita bisa zoom lihat dari dekat Gunung Merapinya. Dan inilah view dari atas yang wow, makin jelas dan semakin bagus. Sampai ini tuh keserat-seratnya dan lekukan kubahnya tuh sampai kelihatan. Alhamdulillah ya masih diberi kesehatan, bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Dulu di tahun 2010, pas zamannya aku masih kuliah, itu pernah terjadi letusan yang cukup besar yang memakan banyak korban jiwa, termasuk salah satunya almarhum Mbah Marijan. Semoga kedepannya Merapi kalem dan aman-aman aja ya. Sebelum pulang, aku mampir dulu ke warung sebentar buat melepaskan dahaga. Ini aku pesen es kelapa muda, pas banget lah cuacanya lagi panas kayak gini. Terus ini juga ada bunga Edelweiss yang merupakan bunga abadi yang katanya ini tuh cocok buat oleh-oleh kalau kita naik gunung. Karena hari sudah semakin siang dan semakin panas, ini kita mau turun. Nah ini kita pulang lewat Jalan Bebeng yang tadi aku ceritain di awal. Beneran kan semulus itu? Aku jadi langsung menyesal kenapa tadi berangkatnya nggak lewat sini aja ya. Tapi nggak apa-apa, anggap aja seru buat pengalaman kan. Esok harinya aku ke kafe baru di daerah Pandanaran Jalan Kaliurang. Nah ini kita sudah sampai. Bentuk bangunannya tuh unik gitu loh, putih biru ala-ala rumah Eropa. Yuk langsung aja kita cus masuk. Di area dalamnya ternyata juga luas. Terus di bagian halaman belakang itu juga nggak kalah luas. Ini ada area kolam dan ayunan. Dan pohonnya tuh juga besar-besar dan rindang banget. Paling cocok berkunjung ke sini itu sore hari. Udah nggak terlalu panas dan dapat feel sejuknya. Di sini terdapat banyak bunk bed yang ambience-nya itu berasa piknik ala-ala.
Nah, area paling favorit itu yang ini, bunk bed yang berada di tepi sungai. Kita bisa sambil makan atau ngemil sambil mendengarkan suara gemericik air. Nah, tapi sayangnya area ini tuh cuma sekitar 4 sampai 5 bagian aja gitu loh. Jadi kalau area sini udah penuh, kita jadi nggak kebagian tempat duduk di situ dan kebagiannya di bagian yang tengah. Padahal kan judul restonya itu Riverside ya. Harusnya kursi-kursi yang di tepian sungai itu disediakan lebih banyak. Nah, untuk area indoor juga nggak kalah estetik nih. Cocok buat yang hobi foto-foto. Terus ini juga ada area working space buat kalian yang pengen suasana yang lebih tenang buat kerja atau ngerjain tugas. Ini sofanya warnanya pink, pengen aku bawa pulang deh. Soalnya aku tuh salah satu orang pecinta warna pink. Nah, ini makanan pesanan kita sudah datang. Aku pesan bistik Solo dan juga American breakfast. Padahal udah sore ya, tapi kenapa aku pesennya menu sarapan? Terus ini aku pesen juga es kelapa muda dengan gula aren dan juga jeruk lemon. Ini aku baru sadar kok aku sering banget ya pesen es kelapa muda. Emang secinta itu sama es kelapa. Makin sore suasananya juga makin cakep. Lampu-lampunya udah pada nyala semua. Selesai makan aku nggak langsung pulang, tapi aku sempetin duduk-duduk dulu sambil melamun di tepian sungainya. Selanjutnya aku ke Bali Legi Kitchen. Lokasinya ada di sebuah desa di daerah Wukirsari, Cangkringan, Sleman. Kalau kalian ke Kali Adem via Jalan Bebeng tadi, kalian bakal ngelewatin resto ini. Posisinya di tepi sawah, terus ini di belakang juga ada area outdoor yang lumayan luas. Sebenarnya aku udah beberapa kali sih kesini, tapi sayangnya ada beberapa bagian yang kayak kurang terawat gitu loh. Padahal aslinya tempatnya tuh udah bagus, sayang eman-eman aja. Semoga kedepannya bisa lebih terawat lagi. Lumayan sih tempat ini bisa buat ngemil-ngemil dan bersantai kalau pas kalian berada di daerah Jogja Utara. Ini aku pesen pizza dan juga paket nasi ayam kremes. Ini harganya tuh sangat terjangkau dan harga mahasiswa banget lah kalau aku bilang. Nasi ayam kremes nih cuma 15.000 udah kenyang, pizza juga cuma 20.000. Terus ada juga spaghetti dan sup. Pokoknya banyak menu di sini tuh yang range harganya cuma 10 sampai 20 ribuan gitu loh. Di area belakang juga ada sawah, pemandangan hijau, terus anginnya juga lumayan kencang. Aku lihat di sini sih juga ada beberapa mahasiswa yang kesini tuh buat nugas gitu loh, ngerjain tugas. Karena selain harganya yang terjangkau tadi, di sini juga banyak terdapat colokan. Sudah kenyang dan happy, saatnya kita pulang. Terima kasih sudah menonton.